Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita akan kembali lagi di pelajaran matematika. Dan ini adalah lanjutan dari aplikasi integral. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar tentang luas daerah. Maka hari ini Bu akan lanjutkan mengenai volume benda putar. Bagaimanakah itu? Jadi di luas daerah kalian sudah tahu ya, bagaimana cara menggambar daerah yang akan kita cari luasnya, kemudian cara mencari batas-batasnya. Sebenarnya hampir mirip untuk mencari volume. Jadi kalau kalian paham mencari luas daerah, maka insya Allah akan paham juga mengenai cara mencari volume benda putar. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya pada rumusnya. Jadi langsung saja ya Ibu jelaskan. Nah, jadi di sini dianalogikan seperti ini lampu, bola lampu ini itu terbentuk dari apa? Jadi dari kurva melengkung yang ini, yang atas. Jadi kurva ini, maka jika diputar sejauh berapa? Sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu X. Ini yang datar sumbu X kan? Horizontal sumbu X dan vertikal sumbu Y. Maka kita akan tahu menggunakan rumus integral dan harus tahu juga batas-batasnya seperti apa ya, itu ya. Kemudian kalian juga sudah pasti kenal dengan istilah partisi. Partisi itu maksudnya adalah kita bagi daerah tersebut. Nah, jadi yang kita cari adalah bagian dari daerah itu gitu. Ini partisi itu tanda garis-garis yang ada di sini. Bentuknya ini contohnya seperti ini nanti ya, yang akan kita hitung volumenya. Oke, langsung saja. Jadi untuk mencari volume benda putar itu ada 3 metode. Metode yang pertama metode cakram. Nih bentuknya seperti ini ya. Cakram berarti dia nggak ada lubangnya nih. Nah, untuk metode cincin dia ada lubangnya. Perbedaannya apa dengan ini? Mereka berdua nih, cakram dan cincin. Perbedaannya adalah kalau cakram dia hanya satu kan lingkarannya. Karena hanya satu, jadi Y-nya itu biasa diketahui hanya satu. Atau kurvanya itu hanya satu. Sedangkan untuk metode cincin, biasanya di soal diketahui Y-nya itu ada dua. Karena dia ada lingkaran yang besar dan ada lingkaran yang kecil di dalam sini. Nah gitu. Kemudian untuk yang metode kulit tabung, mirip ya dengan yang metode cincin. Iya, perbedaannya apa? Perbedaannya tinggal dia diputar sejauh sumbu Y. Ya oke, selanjutnya langsung saja ke metode yang pertama, yaitu metode cakram. Metode cakram itu dianalogikan seperti bentuk timun ini ya. Jadi timun itu jika dipotong-potong maka akan menghasilkan potongan-potongan yang itu disebut bentuknya seperti cakram. Nah, jadi yang kita cari adalah volume dari misalnya ini timun ini gitu kan, benda aslinya ya. Nih. Kemudian bagaimana cara mencari integralnya gitu. Jadi caranya adalah ini Ibu beritahu di sini proses bagaimana menuju integral gitu. Tapi yang kalian perlu perhatikan di sini yang kalian gunakan adalah hanya yang bagian terakhirnya sini aja, kesimpulannya yaitu dengan integral ini. Jadi caranya adalah Pi dikali dengan integral dari fx pangkat 2 batasnya dari 0 sampai A. Nah, ini 0 ini bisa berganti-ganti ya, maksudnya dari batas bawah sampai batas atas. Perbedaannya apa dengan luas? Jadi kalau di volume akan dikalikan dengan Pi, kemudian Y-nya atau fx-nya itu akan dipangkatkan dengan 2. Nah, ini menggunakan fx karena dia mengelilingi sumbu X. Dan di sini jadi dx. Bagaimana jika mengelilingi sumbu Y? Maka di sini menjadi fy atau menjadi X sama dengan, dan di sini menjadi dy. Jadi contoh soal ada ya. Kita langsung saja ke contohnya. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva yaitu X pangkat 2 tambah 1. Kemudian dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, kemudian ada juga garis X sama dengan 2. Diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat.
Jadi langsung saja langkah pertama adalah menggambar daerahnya. Menggambarnya seperti apa? Sama seperti luas daerah. Di sini Y sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Di sini buatnya seperti ini, yang di bagian ruas kanan aja. Tapi kalian nanti buatnya sampai yang ke ruas kirinya juga ya. Kemudian di sini ada juga X sama dengan 2, yaitu garis lurus. Maka daerahnya adalah yang warna biru muda ini. Kemudian kita partisi, maka akan kita cari volume putarnya dari partisi tersebut gitu. Itu contohnya ya. Jadi bentuknya seperti ini yang kita cari. Langsung saja. Jadi cara mencarinya adalah volume sama dengan integral dari 0 sampai 2. Jadi di sini Ibu karena dibatasi oleh sumbu Y, maka dia batasi dari 0 sampai 2. 2 tadi karena X sama dengan 2, jadi 0 sampai 2. Kemudian dikali Pi, dikalikan dengan tadi Y-nya adalah X pangkat 2 tambah 1. Jadi Fx kuadratnya adalah ini, jadi X pangkat 2 tambah 1 dikuadratin. Kemudian ini dikuadratkan terlebih dahulu menjadi seperti ini, X pangkat 4 tambah 2, X pangkat 2 tambah 1. Kalau sudah seperti ini, maka Pi-nya akan taruh di depan, dan yang lainnya ini akan diintegralkan seperti cara biasa ya, dengan batas 0 sampai 2 disubstitusikan. Maka hasil yang diperoleh adalah 13, 11 per 15 Pi. Ini satuan volume. Kemarin kan satuan luas. Jangan lupa ditulis satuan volume gitu ya. Jadi begitu caranya untuk yang memutar atau yang mengelilingi sumbu X. Bagaimana yang mengelilingi sumbu Y? Ini contohnya, Ibu kasih contohnya Y sama dengan X pangkat 2. Kemudian dibatasi oleh sumbu Y dan garis Y sama dengan 2. Jadi langkah pertamanya digambar dulu Y sama dengan X pangkat 2 itu seperti apa. Ini Ibu gambarin di ruas sebelah kanan ini saja. Nanti kalian buatnya full ya, sampai ke ruas sebelah kirinya juga. Kemudian dibatasi, ini karena dia dibatasi oleh sumbu Y, maka dia hanya bagian kanannya saja gitu yang kita gambar. Kalau nggak ada dibatasi oleh sumbu Y, berarti harus digambar secara full ya. Kemudian garisnya sama dengan 2 nih, jadi garisnya ini ya sama dengan 2. Selanjutnya kita partisi lagi, maka bentuknya akan berputar seperti ini. Tuh, seperti itu ya, cakram mengelilingi sumbu Y. Nah, tadi sudah ada singgung kalau misalnya dia mengelilingi sumbu Y, maka kita harus ubah menjadi X sama dengan. Di sini Y sama dengan X pangkat 2. Maka jika kita ubah menjadi X sama dengan, maka pangkat 2-nya dari X ini akan kita pindah ke Y. Akan menjadi apa kalau pangkat? Pangkat akan berubah menjadi akar. Jadi akar pangkat 2 dari Y, atau akar Y ya. Akar pangkat 2 kan pangkatnya nggak usah ditulis, ya akar Y saja. Jadi kita cari adalah integral dari akar Y. Akar Y pangkat 2. Nah, itu batasin dari 0 sampai 2 kan. Kemudian dikali Pi, terus Y. Kenapa di sini tulis Y saja? Ini sudah Ibu kuadratkan ya. Harusnya apa? Akar Y pangkat 2. Akar Y pangkat 2 tuh sama aja apa? Sama aja Y. Gitu. Akar dipangkatkan 2, maka hasilnya akan itu sendiri. Jadi kan Y. Kemudian kita tinggal integralkan Y-nya saja. Terus disubstitusikan batasnya itu 0 sampai 2, maka diperoleh volumenya adalah 2Pi satuan volume. Begitu caranya untuk yang mengelilingi sumbu Y. Kemudian untuk metode cincin, Ibu analogikan dengan apa? Dengan bawang bombay di sini. Bawang merah juga boleh. Itu kan dia kalau misalnya kita lapisan-lapisannya ini kita buka, maka dia bentuknya seperti cincin. Kemudian bagaimana cara mencarinya, Bu? Nih. Berarti di sini ada Y1 dan Y2. Di sini Bu ngomongnya R2 dan R besar dan R kecil gitu. Sebenarnya sama aja. Jadi dari sini nanti kita harus tahu yang mana dikurangin dengan yang mana gitu. Dilihat dulu gambarnya. Langsung saja ke contohnya. Misalnya Y-nya ada 2, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 2X. Mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jadi langkah pertama adalah kita gambar dulu bagaimana gambarnya nih. Gambarnya ini untuk yang lurus ini sebagai Y sama dengan 2X. Kemudian untuk yang melengkung ini Y sama dengan X pangkat 2. Dan dipartisi
daerah yang warna biru muda ini dipartisi, maka bentuknya jika mengelilingi sumbu X akan seperti itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tentukan yang mana yang bagian atas. Bagian atas adalah yang Y sama dengan 2X. Berarti itu yang akan dikurangkan dengan Y sama dengan X pangkat 2. Jadi langsung saja dikuadratkan dulu ya, jangan lupa. Jadi kuadrat. Jadi kan 2X pangkat 2 dikuadratkan menjadi 2X dikuadratkan menjadi 4X pangkat 2. Kemudian X pangkat 2 dikuadratkan menjadi X pangkat 4. Nih, buku kuadratkan di sini. Tapi kan yang kalian tulis ini nggak usah ditulis ya, yang sigma ini, kemudian limit nggak usah ditulis. Jadi langsung ke volume. Jadi kalau kalian tulis pangkat 2 nya di volume sini, boleh juga. Ini Bu langsung tulis jadi 4X pangkat 2 dikurang X pangkat 4. Kemudian batasnya dari 0 sampai 2. Selanjutnya gimana ya? Udah integralkan seperti biasa. Dan substitusikan batas-batasnya. Dan hasilnya adalah 64/15 pi. Ini boleh disederhanakan menjadi pecahan campuran ya. Jadi lebih baik itu hasil yang paling sederhana. Gitu. Oh iya, Ibu akan ingatkan lagi ya, untuk mencari batasnya, batas integralnya. Kalau untuk dua kurva, Y-nya ada 2, maka kita akan sama dengankan Y-nya. Jadi X pangkat 2 sama dengan 2X. Kemudian kita cari X-nya. Maka diperoleh X1-nya itu 0, X2-nya adalah 2. Dan untuk Y-nya cuma 1, itu maka langsung disama dengankan 0 aja ya. Sama dengankan 0, maka diperoleh X-nya berapa gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak dibatasi oleh sumbu Y, misalnya Ibu ulang lagi ya supaya kalian lebih paham lagi. Takutnya ada yang salah ngasih batas gitu. Misalnya untuk soal yang sebelumnya tadi nih, ini kan soalnya dibatasi oleh sumbu Y. Maka gambarnya Ibu ini hanya di sebelah kanan aja. Tapi kalau nggak ada batas sumbu Y-nya, berarti gambarnya harus full kayak apa? Berarti kan untuk Y sebenarnya X pangkat 2 tuh gambarnya melengkung gini kan. Yang sebelah kiri ini juga ada. Itu juga harus digambar gitu. Dan kalau misalnya kalian mau pakai batasnya dari 0 sampai sini, kayak cari setengahnya dulu boleh, tapi nanti hasilnya harus dikalikan dengan 2 karena kan itu nggak dibatasi sumbunya, jadi harus yang sini juga harus dihitung. Jadi tinggal dikalikan 2 gitu aja, boleh juga kayak gitu caranya. Boleh juga batasnya dari yang negatif ini sampai yang positif ini boleh. Kayak gitu ya. Nanti kalau masih bingung silakan tanya ke Ibu ya. Ibu lanjut ke metode cincin yang mengelilingi sumbu Y. Jadi di sini ada soalnya yaitu Y sama dengan X pangkat 2. Kemudian ada dibatasi oleh garis X sama dengan 2. Ingat ya, karena ini mengelilingi sumbu Y, maka harus diubah jadi X sama dengan. Jadi di sini kelihatannya tuh hanya satu Y-nya. Terus sebenarnya ada 2 karena di sini X sama dengan. Ini juga termasuk dalam suatu apa? Suatu gambar yang akan kita cari volumenya gitu. Jadi digambar dulu Y sama dengan X pangkat 2, kemudian X sama dengan 2. Setelah digambar, maka diperoleh daerah warna biru ini. Kalau didapati warna biru, karena mengelilingi sumbu Y, maka dipartisinya seperti ini ya. Kemudian akan mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Nih harus kita ubah jadi apa? Jadi X sama dengan. X sama dengan jadi akar Y. Nah, kita tentukan ini karena nggak ada atas dan bawah, adanya kanan kiri, maka yang kanan mengurangi yang kiri. Yang kanan adalah 2, yang kiri adalah akar Y, maka 2 pangkat 2 dikurang akar Y pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4, akar Y pangkat 2 adalah Y. Batasnya adalah dari 0 sampai 4. Nih, kan dia ke atas gitu kan. Jadi dia batasnya dari 0 sampai 4. Maka substitusikan, integralkan dulu baru substitusikan batas-batasnya ya. Akhirnya diperoleh hasil volumenya adalah 8pi satuan volume. Oke, itu ya untuk yang mengelilingi sumbu Y. Kemudian terakhir ini metode kulit tabung. Di sini boleh analogikan dengan jajanan masa kecil yaitu sip kan kayak gini bentuknya ya, memanjang.
Terus jika dipotong maka itu kan berongga, maka dia bentuknya akan seperti ini. Ini seperti tabung ya. Selanjutnya apa bedanya gitu dengan yang metode cincin? Bedanya itu adalah cara mempartisinya. Jadi ibu kasih contoh di sini soalnya sama dengan yang mengelilingi sumbuye tadi tuh untuk yang metode cincin, tapi di sini ibu partisinya tuh biar berbeda. Tadi kan bentuknya mendatar ya, di partisinya secara horizontal, ini partisinya secara vertikal. Nah, bedanya di situ. Kemudian kalau tadi kita harus ubah dulu y-nya menjadi x sama dengan gitu ya. Tapi kalau metode kulit tabung maka y-nya itu tetap x pangkat 2 yang kita pakai itu. Terus gimana lagi? Nah, di rumusnya ada perbedaan sedikit ya untuk kulit tabung. Kalau kulit tabung itu dikalinya dengan 2pi. Kemudian dikali dengan R-nya itu adalah jarak antara sumbu Y ke garisnya. Ini nah misalnya nih. Jadi sumbu Y ke partisinya sini. Jaraknya sejauh apa? Karena kita ngambil partisinya sembarang ya. Karena kan boleh di mana aja tuh. Jadi kita anggap aja itu sepanjang X. Jadi R-nya itu X, hanya ini adalah apa? Hanya ini adalah Y-nya. Y-nya tadi ketahui X pangkat 2 kan. Kan delta R ini sesuai dengan ininya. Karena ini pakai X jadi DX gitu. Nih, jadi kayak gini ya. Nih, karena tadi sejauh X, maka tadi ibu bilang X dikali X pangkat 2. Tapi kalian gak usah tulis ininya ya. Kalian boleh langsung tulis di sini, di integralnya aja. Jadi volume sama dengan 2pi integral dari 0 sampai 2, kemudian apa lagi? Kemudian X dikali X pangkat 2. X-nya adalah apa tadi? Ini. Jauh dari sumbu Y ke partisinya itu sepanjang X, karena kita nggak tahu berapa, karena kita partisinya sembarang gitu. Boleh di mana aja, yang penting masih di daerah volume benda putarnya ini. Nah, kemudian udah dikalikan, jadi maka apa? X kali X pangkat 2 jadi X pangkat 3. Ini perbedaan di sini ya 2pi. Tadi kan pi aja. Nah, setelah itu apa diintegralkan seperti biasa, kemudian disubstitusikan batasnya 0 sampai 2. Selanjutnya kita dapat hasil volumenya adalah 8pi. Sama ya hasilnya ya. Jadi boleh kalian menggunakan kulit tabung, juga boleh menggunakan metode cincin. Yang penting kalian harus bisa bedakan kalian harus pakai yang cakram atau yang cincin gitu. Kalau yang ini bebas, terserah kalian suka yang mana gitu, gak apa-apa, ibu tetap nilai. Yang penting hasilnya dan caranya sesuai. Jangan digabung-gabung antara yang kulit tabung dan metode cincin gitu. Oke? Paham? Semoga kalian paham ya. Jadi kalau misalnya memang masih ada yang masih dibingungkan tentang gambarnya kah atau tentang batasnya, boleh tanyakan ke ibu ya. Karena kalau kalian malah gak mau nanya, malah susah. Dan mohon maaf jika yang sudah bertanya untuk tugas yang kemarin tuh ada yang pernah nanya ke ibu, tapi ibu jawabnya agak lama, itu mohon maaf ya. Karena ibu ada kesibukan, jadi ibu belum bisa ngecek satu-satu chat kalian, tapi ibu pasti usahakan balas gitu. Kalian gak usah terlalu buru-buru, misalnya memang belum ngerti, memang belum batasnya untuk kumpul, gak apa-apa, tunggu dulu aja, pasti ibu akan berusaha untuk balas gitu. Daripada kalian jawabnya sembarangan ya kan, ngasal. Jadi ya ibu saranin tunggu dulu supaya dapat penjelasan lebih dari ibu gitu. Oke, hari ini sampai situ dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya, silahkan kerjakan tugas yang di classroom. Semoga kalian bisa mengerjakannya ya. Jadi untuk minggu depan kita sudah akan membahas tentang contoh soal ujian sekolah sesuai dengan buku yang sudah kalian beli ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.